Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mazhab hukum. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu mazhab hukum? Mazhab hukum sering juga disebut sebagai aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab hukum, kita dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum yang berusaha untuk menjawab pertanyaan, dari manakah asal hukum itu, mengapa hukum ditaati orang, dan mengapa kita harus tunduk kepada hukum. Harus diketahui pula bahwa hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, terdapat 8 mazhab hukum, yakni 1. Mazhab hukum kodrat, 2. Mazhab historis, 3. Mazhab imperatif, 4. Ajaran hukum Hans Kelsen, 5. Mazhab sosiologis, 6. Mazhab fungsional, 7. Mazhab utilitarisme, dan 8. Mazhab realisme hukum. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu pengertian mazhab-mazhab yang telah disebutkan. Mazhab hukum kodrat. Mazhab hukum kodrat atau juga dalam beberapa pengertian literatur filsafat hukum menyebutnya sebagai mazhab hukum alam. Berargumentasi bahwa pencarian atau penggalian nilai kebenaran hukum tidak boleh keluar dari mainstream nilai-nilai ketuhanan sebagai titik pijakannya. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Mazhab historis. Mazhab historis atau mazhab sejarah ini dipelopori oleh Friedrich Karl. Mazhab historis ini memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua negara. Mazhab ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Selanjutnya, mazhab imperatif. Mazhab ini dipelopori oleh John Austin. Menurut Austin, mazhab ini adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Hukum yang berlaku menurut mazhab ini adalah peraturan bagi perilaku manusia yang berlaku umum dan berasal dari golongan yang secara politis berkedudukan lebih tinggi untuk golongan yang statusnya lebih rendah. Selanjutnya ada ajaran hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam teorinya, yakni teori hukum murni, adalah keinginan untuk membebaskan ilmu hukum dari anasir-anasir atau unsur-unsur sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya, dan harus terbebas dan tidak tercemari oleh unsur-unsur yang bersifat ideologis. Mazhab sosiologis. Mazhab ini dipelopori oleh Eugene Ehrlich, yakni terdapat pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law. Atau dengan arti lain, terdapat pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Pada dasarnya, hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Menurut aliran ini pula, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada badan legislatif, yudikatif, maupun ilmu hukum, namun berasal dari masyarakat. Mazhab fungsional. Tokoh mazhab ini adalah Roscoe Pound. Menurutnya, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Menurut Roscoe pula, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau tertib hukum saja, tetapi menurutnya, hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Selanjutnya, mazhab utilitarisme. Utilitarisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud kemanfaatan adalah kebahagiaan atau happiness. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam suatu masyarakat atau sering dikenal dengan istilah the greatest happiness for the greatest number of people. Beberapa tokoh penganut aliran ini antara lain adalah Jeremy Bentham, John Stuart, dan Rudolf von Jhering. Yang terakhir adalah mazhab realisme hukum. Aliran ini sering diidentikan dengan pragmatic legal realism yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme hukum ini memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum. Mazhab ini lahir dari pemikiran Karl Llewellyn, Jeremy Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.